tadi itu saldo kita adalah 45 USDT. Dan sekarang saldonya udah bertambah menjadi 55 USDT. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membeli koin USDT di aplikasi Indodax ya guys ya. Nah, jadi video ini merupakan video lanjutan kita mengenai Indodax ini. Nah, dan saat ini saya udah berada di aplikasi Indodax-nya ya. Dan seperti yang teman-teman lihat, saya memiliki saldo itu sekitar Rp4.299.000. Nah, untuk memulai membeli USDT di aplikasi Indodax ini, ya langkah pertama adalah pastikan teman-teman itu udah memiliki akun di aplikasi Indodax ini ya. Jadi buat teman-teman yang memang belum punya akunnya, kalian bisa daftar terlebih dahulu ya di aplikasi Indodax. Untuk video cara daftarnya juga udah pernah saya buat ya di channel YouTube saya. Nah, setelah teman-teman udah daftar ya, pastikan ya ketika teman-teman klik di bagian profil kalian yang ada di pojok kanan atas ini, ya, di sini itu udah ada tulisan terverifikasi. Ya, pastikan harus seperti ini terlebih dahulu. Nah, kalau udah terverifikasi seperti akun saya tadi, ya langkah selanjutnya adalah teman-teman itu harus melakukan deposit terlebih dahulu di akun Indodax kalian. Baru kalian bisa membeli koin USDT-nya. Nah, muncul pertanyaan, "Bang, gimana cara depositnya?" Nah, cara depositnya teman-teman tinggal klik di bagian menu store. Kemudian di sini itu akan muncul metode pembayarannya ya. Ada lewat Bank Mandiri, BRI, BCA dan GoPay ya. Dan di sini saya mau kasih info sedikit ya. Kemarin itu kan Indodax ada bermasalah gitu. Nah, sebenarnya metode pembayaran mereka ini banyak guys. Ya, cuman mungkin ada beberapa yang sedang dinonaktifkan dan sedang diperbaiki. Nanti mungkin akan dimunculkan kembali di sini. Ya, jadi mungkin di sini cuman tersedia 4 metode pembayaran doang ya. Tapi nantinya itu akan muncul lebih banyak lagi. Oke, dan untuk cara deposit di aplikasi Indodax ini ya, videonya juga udah saya buat. Kalian tinggal cari aja videonya di playlist Indodax ya yang ada di channel YouTube saya ini. Oke, nah itu merupakan langkah kedua ya. Yang pertama kalian harus punya akun, yang kedua kalian harus deposit akun. Nah, nantinya setelah teman-teman udah berhasil deposit ya, maka saldo kalian itu bisa kalian lihat di bagian menu wallet. Nah, maka saldo kalian nanti bisa kalian lihat di bagian menu rupiah ini guys ya. Seperti yang kalian lihat di sini, saya punya saldo 3.250.000. Dan nantinya kalau teman-teman tadinya itu deposit 1 juta, maka di bagian rupiah ini nanti akan muncul 1 juta saldo ya. Atau kalau tadinya teman-teman deposit 10 juta, maka nanti di sini itu akan muncul 10 juta rupiah. Jadi saldo yang muncul di sini itu sesuai dengan saldo yang kalian depositkan guys. Oke, nah setelah itu ya, setelah udah muncul saldonya, barulah kita bisa mempraktekkan bagaimana cara membeli USDT di aplikasi Indodax ini. Nah, caranya teman-teman tinggal klik di bagian menu trade ya. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Ini merupakan halaman jual beli kriptonya, dan seperti yang teman-teman lihat di bagian paling atas ini, di sini defaultnya itu adalah per BTC/IDR ya. Nah, karena kita ingin membeli koin USDT, artinya kita bisa klik di bagian BTC/IDR ini. Kemudian kita cari koin USDT/IDR. Nah, oke, coba kita cari terlebih dahulu ya. Kita ketikkan aja ya seperti ini guys ya, USDT/IDR. Nah, maka akan muncul koinnya paling atas. Kita klik aja. Muncul pertanyaan, "Bang, kenapa kita harus membeli koin USDT/IDR? Kenapa nggak USDT/BTC? Kenapa nggak USDT/ yang lain-lainnya?" Nah, karena kita kan tadi deposit menggunakan mata uang IDR ya, ataupun Indonesia Rupiah. Nah, artinya uang yang kita miliki saat ini adalah uang rupiah. Nah, maksud dari USDT/IDR ini adalah kita membeli koin USDT menggunakan uang rupiah yang kita punya. Nah, kalau misalnya USDT/BTC artinya adalah kita membeli USDT dengan uang Bitcoin yang kita punya. Ya, sementara kita belum punya Bitcoin. Nah, artinya nggak bisa. Makanya di sini kita membeli koin USDT/IDR. Oke, jelas ya. Kemudian di bawahnya ya teman-teman bisa lihat ada tulisan beli dan jual. Nah, karena kita ingin beli, kita pilih beli ya. Ini udah defaultnya. Kemudian di bawahnya ada limit order ya. Limit order ini kita ubah aja ke market order supaya apa? Supaya pembelian kita itu langsung masuk ke dompet kita. Nah, sebelum kita praktek beli, di sini saya pengen liatin terlebih dahulu ya saldo USDT saya ya. Kita klik wallet.
di sini saldo USDT saya itu nggak 00 banget ya. Saya punya 45 USDT. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri lah ya, apakah saldonya bertambah atau tidak. Nah, kita bisa kembali ke menu trade-nya. Nah, setelah ini udah kita ubah ke market order, selanjutnya kita tinggal tentukan berapa yang ingin kita beli ya. Kita bisa langsung masukkan di jumlah USDT ini, misal kita pengen beli 10 USDT ya. Atau kita juga bisa masukkan di total IDR ini. Misal teman-teman itu punya saldo 3 juta ya, kayak saya. Nah, misal kita tentukan kita pengen beli sekitar 500.000. Nah, bisa kita tentukan di sini. Nah, di bagian atas ini langsung di-convert menjadi USDT ya. Jadi kalau kita beli 500.000, total USDT yang kita dapatkan itu 31 USDT ya. Jelas ya. Nah, jadi di sini coba kita hapus ya. Kita akan masukkan jumlah USDT-nya aja. Jadi di sini kita akan coba membeli 10 USDT dan di bawahnya ini total rupiah yang harus kita keluarkan adalah 157.797 rupiah. Nah, kalau udah jelas, kita tinggal klik aja beli USDT. Nah, maka pembelian berhasil ya guys ya. Nah, kalau udah pembelian berhasil, kita bisa klik di bagian menu wallet. Nah, begitu kita udah klik menu wallet, kalian bisa lihat di bagian USDT ini ya. Tadi itu saldo kita adalah 45 USDT. Dan sekarang saldonya udah bertambah menjadi 55 USDT ya. Jadi pembeliannya langsung instan ya kalau kita menggunakan market order tadi. Begitu kita beli ya udah asetnya itu langsung masuk ke wallet kita ini. Nah, kalau aset USDT-nya udah masuk ke wallet kita ini, ya udah artinya kita udah memiliki aset USDT tersebut guys ya. Dan untuk selanjutnya kalau memang kita ingin mengirimkan koin USDT ini kepada kawan kita di exchanger lain itu bisa ya. Kemudian kalau memang kita ingin melakukan transaksi lainnya itu bisa ya. Yang penting apa? Yang penting asetnya itu udah berubah menjadi USDT seperti ini ya. Jadi fleksibilitas penggunaannya pun jauh lebih banyak ya daripada aset kalian itu hanya berupa rupiah doang. Dan ya pembelian yang kita lakukan tadi juga bisa kita cek langsung ya di wallet transaksinya. Caranya teman-teman tinggal klik aja di bagian pojok kanan atas ini ya yang menu riwayat transaksi ini. Nah, kemudian kalian klik di bagian menu trade. Nah, ini ya, jadi kita barusan membeli USDT ya di 10 USDT dan ya yang tereksekusi itu adalah 9,99 USDT. Muncul pertanyaan, "Bang, kok bisa jadinya cuma 9,9?" Nah, ini coba kita klik ya transaksi ini. Nah, ini merupakan transaksi kita ya. Jadi kita tadi membeli per 1 USDT-nya itu harganya adalah 15.733 rupiah. Jadi jumlah pembelian kita adalah 157.795 rupiah dan ada yang namanya biaya layanan sebesar 487 rupiah ya. Biaya layanan itu yaitu adalah biaya exchanger ya dan juga biaya pajak yang harus kita bayar. Kenapa? Karena memang aplikasi Indodax ini adalah aplikasi yang udah legal Bapepti ya ataupun aplikasi yang memang udah diawasi pemerintah. Jadi setiap transaksi yang kalian lakukan itu udah pasti kena pajak guys. Oke? Udah jelas ya? Itu dia proses pembelian USDT di aplikasi Indodax. Nah, muncul pertanyaan, "Bang, kalau memang kita udah berhasil membeli USDT seperti ini ya, kemudian kalau kita pengen jualnya gimana Bang? Ya supaya begitu kita jual saldonya ini itu masuk kembali ke aset rupiah kita ini." Nah, untuk cara jualnya, teman-teman tinggal klik lagi di bagian koin USDT-nya. Kemudian kalian bisa klik market ya. Lalu kalian pilih market yang USDT/IDR. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, kalau teman-teman pengen jual, kalian tinggal klik aja jual. Kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini lagi ya. Nah, seperti biasa ya kayak tadi, limit ordernya ini kalian ubah menjadi market order dulu. Nah, kemudian kalian tinggal tentukan berapa yang pengen kalian jual ya. Misal di sini kita akan coba jual 10 USDT lagi ya. Kemudian kita tinggal klik aja jual USDT. Nah, kemudian kita bisa kembali ke wallet. Nah, begitu kita kembali ke wallet ya, aset USDT kita udah berkurang lagi ya. Yang awalnya 55 sekarang udah menjadi 45 dan aset rupiah kita yang awalnya tadi 3 jutaan sekarang udah menjadi 3.250.000 kembali ya. Jadi saldonya itu kalau kita beli tadi ya, maka dia akan bertambah ke USDT dan mengurangi rupiah. Dan kalau kita jual ya, maka USDT kita akan berkurang dan rupiahnya akan bertambah. Jadi seperti itu ya sistematika ketika teman-teman membeli USDT di aplikasi Indodax ini. Dan buat teman-teman yang memang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah.
Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.